Jalan-jalan ke Ambon Manise. Cakep. Jangan lupa membeli abon. Cakep. Kalau sahabat Bahari lagi bete, yuk nonton podcast PPN Ambon. Kedua, menciptakan layanan yang Manise, mudah, akuntabel, nyaman, inovatif, santun, efektif, dan efisien. Ketiga, Nah, ini merupakan peta wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Apa saja sih? Bisa dijelaskan nggak ya? Tapi yang paling sering masuk dan melakukan aktivitas pemongkaran di PPN Ambon yakni kapal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bahari, jumpa lagi dengan kita, Ciwi-Ciwi Manise. Dalam podcast Cakalang, cari takatong dalam lingkup perikanan tangkap. Nah, kali ini ada kami berdua, saya Nini Faisal. Dan saya Atikah Wali Ulu. Sebelum memulai podcast ini, ada sebuah pantun untuk Anda sekalian. Jalan-jalan ke Ambon Manise. Cakep. Jangan lupa membeli abon. Cakep. Kalau sahabat Bahari lagi bete, yuk nonton podcast PPN Ambon. Nah, sahabat Bahari, kami akan memperkenalkan seputar keistimewaan PPN Ambon, terkhususnya operasional PPN Ambon. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu, cus kita mulai saja yuk mengenal PPN Ambon. Nah, sahabat Bahari, berbicara tentang tema kita hari ini yaitu tentang cakalang. Eits, tapi sebelum itu, sahabat Bahari pasti penasaran kan, apa itu perikanan tangkap? Perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan dan organisme lainnya di alam liar seperti laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Berbeda dengan usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan atau kegiatan pengangkutan ikan. Oh, jadi begitu. Eits, tapi tadi disinggung ya tentang penangkapan ikan dan juga pengangkutan ikan. Nah, sahabat Bahari, apa itu penangkapan ikan maupun pengangkutan ikan? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu penangkapan ikan. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di WPP NRI dan atau di laut lepas yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya. Jadi, dalam suatu proses penangkapan ikan itu dimulai dari hulu hingga hilir, dari tangkap hingga pengolahannya. Sedangkan untuk pengangkutan ikan adalah kegiatan pengangkutan ikan hasil tangkapan yang menggunakan kapal yang khusus digunakan untuk sekedar melakukan pengangkutan ikan baik di WPP NRI maupun laut lepas. Tuh. Nah, sekarang kita akan memberikan sekilas tentang PPN Ambon, visi dan misi. Visi PPN Ambon mewujudkan PPN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perikanan di Maluku. Sedangkan untuk misi PPN Ambon, pertama, menyediakan sarana dan fasilitas pelabuhan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kedua, menciptakan layanan yang Manise, mudah, akuntabel, nyaman, inovatif, santun, efektif, dan efisien. Ketiga, meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan. Nah, sahabat Bahari, tadi kita sudah menjelaskan sedikit sekilas tentang PPN Ambon. Nah, kali ini saya akan menjelaskan profil Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. PPN Ambon berada di Provinsi Maluku, Kota Ambon, Kecamatan Sirimau, Kelurahan Batu Merah. PPN Ambon letaknya sangat strategis, yakni di pusat kota Ambon, di mana dikelilingi oleh 3 WPP atau wilayah pengelolaan perikanan, yakni WPP 714 Laut Banda, 715 Laut Seram, dan 718 Laut Arafura. Nah, tadi kita sudah menjelaskan nih letak dari
PPN Ambon. Sekarang kita masuk pada kedudukan, tugas, dan fungsi PPN Ambon. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang fungsi pelabuhan perikanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, di mana fungsi pelabuhan perikanan terbagi atas dua, yakni fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan. Untuk fungsi pemerintahan yaitu untuk menjalankan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional. Dan fungsi pengusahaan yaitu untuk melaksanakan proses dalam bentuk pelayanan langsung terkait dengan pelayanan jasa dan penyediaan fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan. Nah, itu tadi tentang fungsi dari pelabuhan perikanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan fasilitas pelabuhan. Masih tentang Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012, di sana juga menjelaskan fasilitas yang ada pada pelabuhan perikanan. Nah, untuk PPN Ambon sendiri ada fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Nah, fasilitas pokok yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon ini, yang pertama yakni terdapat lahan seluas 5,7 hektar dengan panjang dermaga 498 meter dan lebar 8 meter, sehingga dapat menampung kapal sebanyak 138 kapal dengan sistem tendreng. Untuk fasilitas fungsional PPN Ambon terdiri dari kantor administrasi, kantor syah bandar, SPBUN, tempat pemasaran ikan, bak penampung air bersih, pabrik es, gedung pemeliharaan listrik, dan menara suar. Nah, fasilitas pokok sudah, fasilitas fungsional juga sudah, tersisa fasilitas penunjang. Sahabat Bahari, fasilitas penunjang di PPN Ambon juga terdapat balai pertemuan nelayan, guest house, pos security, ruang pelayanan terpadu, tempat ibadah, rumah dinas, garasi mobil, dan WC umum. Nah, ketiga fasilitas tersebut sudah terdapat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Oleh sebab itu, Sobat Bahari, mari kita sama-sama ke PPN Ambon. Nah, tadi kita sudah menjelaskan ya sekilas tentang PPN Ambon. Dan profil PPN. Nah, bagaimana kalau kita menjelaskan juga ke sahabat Bahari tentang WPPNRI atau daerah penangkapan dari armada penangkapan yang berpangkalan di PPN Ambon. Ya, sahabat Bahari? Nah, sahabat Bahari, wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi penelitian, dan pengembangan perikanan, yaitu meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, sahabat Bahari, saya punya peraga loh sahabat Bahari. Nah, ini merupakan peta wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan WPPNRI. Sekedar informasi bahwa di Indonesia terdapat sebanyak 11 WPPNRI, yakni di perairan laut, dan PPN Ambon sendiri itu termasuk dalam 3 WPPNRI. Yang pertama yakni WPP 714 atau Laut Banda, 715 yang berada di atas yakni Laut Seram, dan WPP 718 yakni di bawah di samping Laut Banda atau Laut Arafura. Nah, ketiga WPP ini termasuk dalam WPP yang ada di PPN Ambon. Nah, kita telah berbicara tentang WPP juga. Selanjutnya untuk keragaan operasional PPN Ambon sendiri yang terkait dengan armada penangkapan, alat tangkap, jenis ikan yang dominan, itu apa saja sih? Bisa dijelaskan nggak ya? Bisa. Nah, sahabat Bahari, untuk armada penangkapan dibagi atas kapal perikanan yang berpangkalan dengan izin pusat sebanyak 23 unit dan izin daerah sebanyak 35 unit. Dengan alat penangkapan ikan dominan yaitu pancing tonda, pukat cincin pelagis kecil dengan 1 kapal, pancing cumi, pancing ulur, rawai tuna, jaring hala udang berkantong, dan kapal pengangkut.
Jadi di PPN Ambon ini selain kapal tangkap dengan alat tangkap yang disebutkan tadi, juga ada kapal angkut ya? Ya. Nah, di PPN Ambon sendiri yang paling dominan alat tangkap itu yang tadi sudah disebutkan. Tapi yang paling sering masuk dan melakukan aktivitas pemongkaran di PPN Ambon yakni kapal dengan alat penangkap ikan pancing tonda. Nah, untuk jenis ikan dominan di PPN Ambon tergolong dalam beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok ikan pelagis besar, kelompok ikan pelagis kecil, kelompok ikan demersal, dan kelompok binatang lunak. Nah, sahabat Bahari, di sini kami punya peraga loh, jenis-jenis ikan dominan yang didaratkan. Nah, sahabat Bahari, untuk jenis ikan dominan kelompok ikan pelagis besar yang didaratkan di PPN Ambon seperti ikan cakalang, ikan tuna mata besar, ikan tuna sirip kuning, tongkol, ikan layaran, setuhuk hitam, ikan pedang maupun setuhuk biru seperti yang saya pegang peraga ini. Sedangkan untuk kelompok ikan pelagis kecil seperti ikan kembung atau dalam bahasa Ambon lemah, ikan selar atau kawalinya, sunglit atau tola, dan layang atau momar. Nah, selain kelompok ikan pelagis besar maupun ikan kelompok pelagis kecil, ada juga kelompok ikan demersal maupun binatang lunak seperti cumi-cumi maupun udang. Nah, sahabat Bahari, sekarang ini pemerintah melalui KKP sedang memprioritaskan program penangkapan ikan terukur atau PIT. Nah, untuk PPN Ambon sendiri, bagaimana kondisi existingnya? Nah, PPN Ambon itu merupakan pelabuhan pangkalan, di mana pelabuhan pangkalan ini telah menerapkan penangkapan ikan terukur atau PIT dengan 6 pelabuhan perikanan binaan, yang diantaranya yaitu PP Sorong, PP Klademak, PP Pomako, PP Sanggeng, PP Vandoy, dan PPN Merauke. Jadi, untuk penerapan penangkapan ikan terukur PNBP pasca produksi ini di wilayah timur itu ada PPN Ambon sebagai pelabuhan pangkalan. Terus PPN Ambon juga merupakan menjadi pelabuhan dari 6 pelabuhan binaan, yang dimana bukan PPN Ambon sendiri di Provinsi Maluku, melainkan juga ada di Provinsi Papua. Papua Barat Daya, Papua Barat. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya tuh, sahabat Bahari. Nah, untuk kondisi existing atau realisasi PNBP pasca produksi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon per tanggal 22 Mei tahun 2024, yaitu sebanyak 13,78% dari target 3,90 miliar. Makan rujak di Pantai Natsepa. Cakep! Sambil minum kelapa muda. Cakep! Cukup sekian podcast kami. Cakep! Semoga bermanfaat untuk sahabat Bahari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakala